Bumi dan seisinya menyediakan berlimpah manfaat untuk manusia. Air, tanah, rumput, pasir ternyata berperan penting untuk sehatnya raga dan jiwa. Trekking yang lagi ngetren selama pandemi ini, karena kita bisa terkoneksi lagi dengan alam dengan beraktivitas di luar ruangan. Apalagi, tahukah Anda bahwa bumi yang kita pijak ini sebenarnya menghasilkan elektron-elektron negatif yang menimbulkan ion-ion yang negatif juga, yang implikasinya adalah sebagai antioksidan alami untuk tubuh kita. Saya mau nikmati udara pagi dulu ya, ini masih pagi-pagi, masih jam 7 pagi, jadi mataharinya masih enak banget. Tapi saya bukan mau membahas soal trekking yang lagi ngetren saat ini, melainkan soal earthing. Kita terkoneksi dengan bumi, tapi tidak menggunakan alas kaki atau sepatu atau sendal, alias nyeker. Saya akan ajak Anda, pemirsa 15 Minutes Metro TV, untuk bertemu dengan saya yang sudah nyeker tanpa menggunakan alas kaki selama 8 tahun. Yuk. Mas Gobin, apa kabar? Mas Wahyu, apa kabar? Rikfa, apa kabar? Sehat. Kita ketemu di sini ya. Yo. Kita harus pakai masker, padahal enak nih udaranya ya. Tapi nggak apa-apa demi mematuhi protokol pemerintah terkait kesehatan. Kita ngobrol-ngobrol, kita trekking di sini. Ya. Menikmati alam sambil saya ingin mau belajar soal earthing. Ya. Dengan Mas Gobin. Kita jalan ke sana? Boleh. Ayo. Ayo. Oke. Supaya saya lebih bisa menjiwai, saya akan buka sepatu juga. Seperti Mas Gobin dan juga Rikfa ya. Ya. Oke ya Mas? Teman. Oke. Tapi saya nggak mau sendirian. Kru semua juga harus nyeker. Jadi buka sepatu. Beneran buka sepatu. Kita challenge semuanya. Mas Gobin, jadi sudah 8 tahun. Oh, 8 tahun? Hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun? Iya. Ya. Kalau saya nyekernya baru beberapa 15 detik ya. Saya mau titip dulu ke teman-teman mungkin, kenapa mencoba lebih mendekat ke alam dengan akhirnya melepas alas kaki, melakukan earthing? Iya, sebenarnya awalnya karena ada satu komunitas di Bali, mereka itu menamakan dirinya Soulman. Mereka berkeliling ratusan kilometer untuk mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar. Dan saya sangat-sangat tergerak atau terinspirasi oleh gerakan itu. Karena saya tidak bisa join dengan komunitasnya, maka saya ingin membantu komunitas itu dengan melepas sandal dan membawa slide itu ke setiap saya berbicara dimanapun. Oke. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua adalah ada penelitian yang luar biasa yang dapat award cukup tinggi, yaitu tentang earthing. Dikatakan hari ini begitu banyak manusia itu mendapatkan ion positif, terutama dari matahari, tapi kita kekurangan elektron negatif dari bumi. Ketidakseimbangan magnetik di dalam tubuh kita itu memunculkan begitu banyak masalah, baik secara fisik ataupun secara emosi atau mental itu sendiri. Apalagi sekarang kita dimanjakan dengan gadget, alat-alat elektronik. Betul. Semua itu kan memancarkan elektromagnetik. Maka itu kalau kita nggak grounding, maka medan magnetik itu menyerap ke dalam tubuh kita. Oke, baik. Kita sambil ngobrol lagi. Ya. Kita jalan lagi, Mas. Sip. Ke sini ya. Jadi merasa sehatkah sejak menerapkan earthing? Ya, jauh lebih nyaman. Dan yang paling menarik adalah saya merasakan bahwa setelah 2-3 tahun ya, saya merasakan ada sebuah kecerdasan yang meningkat dalam diri saya.
Wow. Ini bukan penelitian ya, tapi ini subjektif banget. Oke, apa di itu? startnya, yaitu apa yang disebut ecological intelligence. Lebih sensitif. Sensitif, lebih peka terhadap Lebih peka. alam. Ya. Dan kaki soal- kita itu terhubung dengan Ya. otak kita kan, Ya. sehingga itu pun merangsang berbagai bagian otak juga seperti itu. Anak-anak pun menjadi lebih cerdas dengan cara seperti itu. Ada Rikva ya. Ya, Ini Rikva. anaknya Mas Gun. Mana Rikva tadi? Rikva ini. Rikva. Rikva yang paling kuat, yang Rikva. paling cepat dari tadi ninggalin kita terus. Rikva udah. Sekarang Rikva umurnya 8 tahun. Sejak umur berapa Rikva Dari kecil dia memang meninggalkan alas kaki? sudah nggak pakai alas kaki, kecuali sekarang harus ke sekolah. Tapi dari umur 2,5 tahun dia waktu mulai bisa berjalan lancar, dia terus-terusan nggak pakai alas kaki, bisa berkilo-kilo Oke. jalan. Bahkan kakinya dia bisa jalan dengan cara yang berbeda. Coba. Coba. Ini Om Wahyu yang ngilu ngelihatnya. Ngomong-ngomong, Mas Gobin, Rikva kan tinggal di Bali. Kita Iya. sekarang ada di Sentul. Kemarin naik pesawat, nyeker juga? Iya, jadi pertama kali saya memutuskan untuk tidak menggunakan alas kaki itu perlu setahun, Mas. Setahun untuk mikirin nanti boleh nggak naik pesawat. Konsekuensinya Iya. apa ya? Nanti diterima nggak kalau ikut kondangan. Begitu banyak ketakutan. Iya. Pandangan Iya. orang, pandangan keluarga dan sebagainya, bagaimana seperti itu. Tapi lagi-lagi di dunia ini yang paling berat itu bukan menjalani. Yang paling berat adalah memikirkan sesuatu yang belum dijalani. Oke. Akhirnya ya setelah dijalanin baik-baik saja. Pengalamannya kalau naik pesawat semua boleh, mana yang nggak boleh, atau mungkin punya pengalaman berjalan di atas permukaan yang berbahaya? Api pernah sih dalam pelatihan, tapi kalau aspal Iya. itu memang panas banget, Iya. itu paling menantang. Nah, saya juga pernah ke beberapa negara dan kemudian di situ musim dingin dan di situ ya nggak pakai apa-apa. Kuncinya adalah di nafas sih sebenarnya. Kita Di bisa mendinginkan dan menghangatkan tubuh dengan mengatur pola nafas kita sebenarnya. Ini menjadi tema Tema yang khusus lain lagi, ya. spesifik tema yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Rikva, Ya. lari lagi. Saya pernah baca penelitian juga, Mas Ya. Gobin, bahwa dengan grounding atau earthing ini kita bisa meningkatkan fungsi-fungsi biologis Ya. di tubuh kita. Jadi di sampelnya itu adalah populasinya orang-orang yang mengalami sleep deprivation, mengalami kesulitan tidur. Ya. Setelah melakukan teknik ini selama beberapa waktu, jadi bisa lebih Ya. nyenyak tidurnya karena hormon kortisol yang terpicu karena stres, berbagai macam faktor, jadi berkurang. Betul sekali. Ini bukan rasa saja, tapi penelitian juga membuktikan bahwa ketika kita earthing itu artinya kita menyentuh batu, tanah, pasir, dan Unsur-unsur rumput. bumi ya. Ya, unsur-unsur bumi. Itu nggak usah 24 jam seperti saya. 30 menit setiap hari itu akan meningkatkan kekebalan tubuh kita, mengurangi inflamasi. Kalau ada luka dan sebagainya itu akan lebih cepat sembuh, tidur lebih nyenyak, kemudian stres juga berkurang, karena tubuh kita itu mengaktifkan parasimpatik. Kita tahu bahwa tubuh kita ini punya autonomic nerve system, sistem syaraf yang bekerja secara otomatis. Ketika kita stres, itu simpatiknya aktif. Modenya adalah fight or flight. Sementara kalau kita lagi santai, relax, dan ketika kita menyentuh bumi, itu memunculkan atau mengaktifkan parasimpatik, yaitu modenya rest and digest atau rest and repair. Jadi tubuh kita lebih gampang untuk melakukan regenerasi sel, tidur lebih nyenyak. Jadi kalau boleh dikomparasikan 8-9 tahun yang lalu dengan sekarang, kondisi fisik tubuh jiwa raga Mas Gobin? Oh, kalau sekarang saya mengubah pola, begitu banyak pola, termasuk earthing, kemudian nafas. Kalau dibilang hari ini usia yang hampir 50 ini, itu kondisi tubuh saya jauh lebih baik daripada umur 20 sekalipun. Wow. Ya, itu bisa dites lewat push up, sit up. Kelihatan kok kita dari tadi naik bukit ini kayaknya nggak ada ngos-ngosannya. Lanjut lagi kalau gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tapi Mas Gobin, bagaimana caranya kaum urban seperti saya bisa menerapkan grounding atau earthing ini? Tinggal di tengah perkotaan. Kita nggak harus jalan sebenarnya earthing itu. Hanya berdiri di situ, hubungkan diri kita dengan batu, tanah, atau rumput. Kemudian sambil baca koran mungkin, atau baca buku, itu pun sebenarnya sudah bisa.
Sesimpel itu, iya. Yes, akhirnya sampai. Setelah kita berjalan tadi kurang lebih 5 kurang dari 6 kilo. Riva gimana, nggak apa-apa? Aman. Everything okay ya? Ini udah terbiasa ya. Riva sini deh. Riva, Om Wahyu mau tanya. Riva, apa rasanya jalan kaki nggak pakai sepatu tadi naik turun gunung? Biasa. Biasa aja, nggak ada sakit-sakitnya. Jadi itu ya yang ternyata kita rasakan. Saya pun juga bisa merasakannya sampai sekarang begitu. Sekarang kita sedang ada di air, Mas Gopin. Earthing menyentuh semua unsur bumi termasuk air. Iya. Unsur-unsur alam itu luar biasa sekali. Seperti tadi saya bilang batu, pasir, tanah, rumput. Lah air ini juga punya efek terapeutik. Yaitu dia merilekskan. Kalau bisa sih air dingin. Air dingin. Itu juga menguatkan otot, membuat kita inflamasi kita menjadi lebih cepat berkurang atau lebih sembuh gitu. Iya. Ini seperti atlet ketika habis bertanding ya. Iya. Kita ketemu lagi nanti di Bali. Saya akan mencoba pelan-pelan menerapkan earthing, tetapi itu dia. Kaum urban ini masih cukup sulit ya kalau benar-benar mau meninggalkan. Tapi lagi-lagi yang paling berat itu bukan menjalankan, memikirkan sesuatu yang belum dijalankan. Oke. Jadi lakukan, do it. Thank you Mas Gopin. Ya. Thank you so much. Kita main air, berendam supaya relax. Kebetulan airnya dingin, awas Riva. Oke, see you ya. Oke, Bye. Halo Mbak Din. Halo. Apa kabar Mbak? Baik banget. Lagi ngapain tuh Mbak? Ini kita lagi main sama Kawa, sama Tabi, sama Shima. Terus kalau aku lihat-lihat ini Mbak Andin nggak pakai sepatu nih Mbak. Oh iya, bener. Ini iya nggak usah. Ini rutinitas kita. Kita tiap pagi ini emang membiasakan diri untuk earthing. Jadi terhubung dengan energi elektriknya bumi, dan biasanya kita sambil main-main, sambil ngobrol-ngobrol, pokoknya sambil melaksanakan aktivitas apapun. Awal mula Mbak Andin tahu earthing itu gimana sih Mbak ceritanya? Wah, awal mulanya itu kalau nggak salah waktu itu pas aku lagi hamil, dan ketika aku lagi hamil itu belajar dan tahu berbagai macam informasi mengenai holistic healing dan segala macam. Karena lagi hamil, jadi aku sangat-sangat meminimalisir dan bahkan sepertinya waktu itu tidak minum obat sama sekali gitu kalau aku ada keluhan apapun. Nah, kebetulan waktu aku lagi hamil itu Mas Ipe sempat vertigo, suamiku ya, terus sempat asam urat, terus aku sendiri pun sempat ada beberapa keluhan selama hamil. Jadi pada saat aku earthing itu memang terjadi sesuatu yang luar biasa banget sih. Waktu itu suamiku, aku ingat banget dia lagi vertigo, terus tiba-tiba pokoknya 20 menit setelah earthing vertigonya tuh hilang, dan asam uratnya waktu itu sangat-sangat jauh berkurang gitu. Begitu pula dengan keluhan-keluhan fisikku yang lain, dan akhirnya termasuk keluhan-keluhan emosional juga. Kalau misalnya untuk masyarakat nih yang baru tertarik untuk melakukan earthing, kalau dari Mbak Andin sendiri ada tipsnya nggak sih? Dari aku sendiri tipsnya adalah yang pertama, ya kita mesti percaya gitu ya bahwa ketika kita ngomongin manusia, kita ini tuh bukan terpisah dari alam. Kita ini tuh adalah bagian dari alam semesta. Dan bumi ini tuh adalah ibu yang memang tempat kita hidup, tempat dimana kita dibesarkan oleh ibu kita gitu. Jadi ya layaknya kasih sayang seorang ibu, bumi tuh juga memberikan banyak sekali energi kepada kita, banyak sekali manfaat gitu. Jadi percaya aja bahwa energi yang diberikan bumi ini ya pastinya bisa mengembalikan energi yang memang kita perlukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, thank you Mbak Andin. Ya, terima kasih. Earthing terkoneksi dengan bumi. Kalau itu bahasa saya, mengembalikan unsur-unsur bumi yang ada, tanah, batu, air, dan udara ke diri kita. Yang selama ini mungkin sudah tercemari dengan elektromagnetik yang tidak sehat dari telepon seluler yang biasa kita pakai atau alat-alat elektronik yang biasa kita pakai yang mempengaruhi ion-ion yang ada di tubuh kita. Jadi manfaatkan waktu luang untuk bisa kembali terkoneksi dengan alam
Saya mau nyebur kali ya, tapi harus lepas dulu clip-on yang ada. Sampai jumpa di 15 Minutes pekan depan. Metro TV,